Saat malam tiba, ada sedikit bau tanah lembab di udara. Bintang-bintang dan cahaya bulan mengikuti, jatuh dan memproyeksikan pada pemuda itu, mencerminkan wajahnya yang berlumpur. Dia menggerakkan lengannya sedikit, dan rasa sakit yang tajam tiba-tiba menghantam seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan erangan rendah, secara mental menghilangkan rasa sakit itu. Wah, kamu tidak mati. Kamu benar-benar beruntung, kupikir kamu tidak akan bisa sadar. Seruling giok putih gemetar, memancarkan cahaya redup, membuat Wilbert Ye merasa sedikit lebih hangat. Wilbert Ye menarik napas dalam-dalam, meraih batu tidak jauh di depannya dengan tangannya, dan perlahan membungkuk. Terima kasih. Wilbert Ye tahu bahwa pada saat kritis terakhir, jika naga penelan iblis tidak melindunginya, dia mungkin akan dimusnahkan oleh pedang Freddy Ye. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, kamu bisa menyembuhkan lukamu dulu. Metode tulisan suci yang kamu pelajari dapat membantumu menyembuhkan lukamu. Aku kehabisan kekuatan, jadi aku mungkin tidak dapat membantumu untuk sementara waktu. Aku perlu mundur. Ketika naga penelan iblis berkata, dan dia tidak berbicara lagi, sepertinya dia benar-benar kehabisan kekuatannya. Wilbert Ye menghela nafas dalam hatinya, ia khawatir banyak orang sekarang menantikan kematiannya. Aku hidup untuk diriku sendiri. Wilbert Ye semakin memperkuat keyakinannya, tidak peduli berapa banyak orang yang mengharapkan dia mati, dia masih harus menjalani kehidupan yang baik. Freddy Ye hanyalah batu loncatan. Setelah aku memulihkan selama 1,5 tahun, aku pasti akan mengambil kepalanya. Tepat ketika Wilbert Ye memiliki ambisi besar dan ingin mengekspresikan emosinya, ada rasa sakit lain di pinggangnya, sepertinya cedera itu terlalu serius. Dia mencoba untuk mengaktifkan kekuatan spiritualnya, tetapi rasa sakit yang menusuk hati membuatnya harus menyerah. Dia hanya bisa bersandar di batu, tidak bisa bergerak, menatap ke langit, acuh tak acuh. Mengaum. Ada suara binatang yang kacau, seluruh tubuh Wilbert Ye dingin, dan saat ini dia mulai memutar lehernya untuk melihat sekeliling dengan susah payah. Tempat yang aneh. Di mana ini? Dari mana aku datang? Dia menutup matanya dan memikirkannya dengan hati-hati. Dia ingat bahwa dia mulai terbang dari udara istana Ye, sampai ke tenggara, dan dia telah memutuskan bahwa dia telah meninggalkan prefektur Tianyun. Di sebelah tenggara prefektur Tianyun, yaitu Gunung Tianyun. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa datang ke tempat seperti itu pada saat seperti itu? Wilbert Ye merasa kedinginan di seluruh tubuh. Apakah itu ingatan akan kehidupan sebelumnya atau ingatan akan tubuh ini? Mereka semua memberitahu Wilbert Ye bahwa tempat ini pastilah tempat yang benar dan salah. Ada terlalu banyak binatang buas di Gunung Tianyun, pinggirannya baik-baik saja, tingkat binatang buas ada di sekitar tingkat pembekuan darah, tetapi di pegunungan yang sebenarnya, level binatang buas telah mencapai tingkat pengecoran nadi darah di level terendah, dan bahkan sedikit lebih ganas. Binatang buas itu, dibandingkan dengan William Zhao itu, hanya kuat tetapi tidak lemah. Pertama-tama kita harus menemukan cara untuk menyembuhkan. Wilbert Ye merasakan luka di tubuhnya. Tak perlu dikatakan, luka traumatis ada di sekujur tubuhnya. Hanya satu wajah yang relatif terpelihara dengan baik. Yang serius adalah luka dalam. Tanpa merusak beberapa, bahkan jika meridiannya patah, dia akan menjadi pemborosan yang nyata. Hei! Sambil menghela nafas, Wilbert Ye mulai mencari ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Sebagai ahli alkimia top dunia, dia tidak tahu berapa banyak formula yang ada di lautan pengetahuannya. Masalahnya sekarang adalah untuk menstabilkan meridian dan mengobati trauma sedikit, setidaknya untuk memastikan bahwa ia dapat bertindak. Segera, dia mencari resep. Rumput roh hijau, bunga wisteria, air tanpa akar. 3 jenis ramuan ini hanyalah ramuan biasa, dan itu bukan harta karun. Tidak mungkin membuat alkimia sekarang, jadi aku hanya bisa menggantinya untuk sementara dengan hal-hal ini. Tapi sekarang, dia tidak bisa bergerak, di mana dia bisa menemukan ramuan.
Wilbert Ye tiba-tiba sakit kepala dan ingin memarahi seseorang, tetapi saat berikutnya, dia melihat sekilas rumput yang bersinar dengan cahaya putih. Cahaya putih bersinar dari cahaya bulan dan cahaya bintang di langit, dan warna rumput yang sebenarnya adalah biru tua. Itu adalah rumput roh hijau. Aku selamat. Wilbert Ye menggerakkan tubuhnya dengan susah payah, pindah dari batu ke tidak jauh dari rumput roh hijau, dan menariknya keluar dari lumpur. Bagus, ini rumput roh hijau. Tidak ada bunga wisteria di sekitar sini, hanya ada satu rumput roh hijau. Sedangkan untuk air yang tidak berakar, ia bisa menggunakan embun dari rumput sebagai gantinya. La mengambil dua ramuan ini terlebih dahulu dan hampir tidak menopangnya. Dia menjulurkan lidahnya, mengisap embun dari rumput, mengikis tanah di rumput hijau, dan mengunyahnya langsung di mulutnya. Rasa pahit meluap di mulutnya, dan dia mengepalkan tinjunya dengan gemetar. Hidupnya juga ribuan kali lebih kuat dari itu di Istana Ye. Jangan khawatir, karena aku membawa tubuhmu, aku akan memenuhi keinginanmu untukmu. Dia bisa merasakan kebencian yang datang dari tubuh ini, itu terhadap Istana Ye, terhadap pembunuh ibunya. Dia menelan ludahnya dan menelannya bercampur dengan embun dan rumput roh hijau. Dia segera merasa bahwa meridian di tubuhnya mulai rileks, dan nafas yang awalnya terganggu berangsur-angsur menjadi tenang. Tanpa bunga wisteria, kecepatan pemulihan akan jauh lebih lambat, tetapi masih jauh lebih baik daripada menunggu mati. Sekitar setengah jam kemudian, semua meridian di tubuh Wilbert Ye telah kembali ke posisi mereka, dan dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk segera pulih dari trauma. Kitab Seribu Cahaya. Wilbert Ye duduk, tangannya tercetak, dan kecemerlangan putih susu menyelimuti seluruh tubuhnya dan membasahi organ-organ internalnya. Benar saja, meskipun aku belum membaca bab penyelamat dunia, tetapi dengan sedikit panggilan, aku dapat menyembuhkan luka internal dan eksternal. Kitab Seribu Cahaya ini adalah latihan terbaik. Wilbert Ye kagum di dalam hatinya. Organ internal yang awalnya rusak mulai pulih perlahan, dan lukanya perlahan sembuh. Pada tingkat ini, besok pagi, semua luka bisa pulih. Jadi Wilbert Ye menjadi tenang dan mulai pulih dari luka-lukanya. Sebelum dia menyadarinya, darah di tubuhnya mulai perlahan bergabung, dan kemudian jejak darah menyusup ke tendon dan pembuluh darahnya, mengalir melalui sumsum tulangnya, dan menempel di daging di tubuhnya. Hampir menerobos. Wilbert Ye juga tahu bahwa setelah perang ini, dia pasti akan memiliki terobosan, dan terobosan ini pasti tidak akan normal. Namun, ketika Wilbert Ye perlahan melakukan proses penyembuhan dan terobosan, dia tidak menyadari bahwa cahaya putih susu yang terjalin di sekitar tubuhnya melayang samar-samar menuju bagian belakang batu. Ini tidak diragukan lagi mengurangi kecepatan penyembuhan Wilbert Ye banyak. Pada saat tertentu, energi darah di tubuhnya membengkak, lalu dengan cepat berkontraksi kembali, dan kekuatan pantul menghantam otot dan pembuluh darahnya, lalu terdengar suara bobo. Tingkat pembekuan darah ke-6, membuka 7 lapisan pembuluh darah. Wilbert Ye membuka matanya dan tersenyum. Hah. Tetapi pada saat ini, kekuatan jiwanya tiba-tiba bergerak, bukan untuk menerobos, tetapi untuk meluas ke sisi lain. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di udara, hanya untuk menyadari bahwa aliran udara penyembuhan yang dikeluarkan oleh Kitab Seribu Cahaya sebenarnya telah hilang. Aku bilang kenapa kecepatan penyembuhannya tiba-tiba melambat, ternyata ada yang main-main. Dengan garis hitam di kepalanya, Wilbert Ye langsung berdiri dan berjalan menuju arah yang mencuri energi spiritual penyembuhannya. Siapa yang berani memata-mataiku di sini? Wilbert Ye berjalan di belakang batu, dan tanpa melihatnya, dia meraung dengan marah. Sebuah erangan rendah menjawabnya. Wilbert Ye melihat lebih dekat dan menemukan seorang gadis yang tampak sangat menawan tergeletak di tanah. Ini, pakaian sutra. Wilbert Ye memiliki banyak pengetahuan di kehidupan sebelumnya. Ketika dia melihat pakaian yang dikenakan gadis itu, dia menyadari betapa luar biasanya itu. Ini tidak sederhana. Wilbert Ye tidak bisa tidak mengagumi. Pakaiannya tampak biasa,
dan orang biasa hanya akan mengira itu pakaian biasa, tapi Wilbertier bisa melihat bahwa benda ini terbuat dari 8 jenis bahan berharga, dan teksturnya pasti tidak biasa. Jika mereka diklasifikasikan menurut tingkat harta spiritual, pakaian ini setidaknya peringkat tingkat menengah. Gadis, bangunlah gadis. Wilbertier mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk gadis yang terbaring di rerumputan, mencoba membangunkannya. Wilbertier berdiri, melihat sekeliling pada gadis itu, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya, tidak ada trauma, dan dia masih tidak sadarkan diri. Dia menggelengkan kepalanya, tahu bahwa itu bukan penyebab trauma, tetapi itu hanya mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk perlahan-lahan menyerang tubuh gadis itu. Tetapi saat berikutnya, persepsinya langsung terhalang. Bagaimana bisa seperti ini? Wilbertier sedikit terkejut. Dengan kekuatan jiwanya di tengah tingkat ilusi, seharusnya cukup mudah untuk merasakan racun di tubuh seorang gadis, tapi sekarang dia tidak bisa merasakannya. Itu langsung diblokir oleh semacam harta karun. Wajah Wilbertier tegang, dan dia merasa bahwa gadis ini tidak biasa. Aku pikir kamu sedikit tidak normal. Tidak baik bagimu untuk berbaring di sini sendirian di tengah malam. Aku akan memeriksa denyut nadimu dan melihat apa yang salah denganmu. Ini untuk kebaikanmu, jangan salahkan aku. Wilbertier berkata banyak, dan ketika hati nuraninya tidak lagi dikutuk oleh dirinya sendiri, dia meletakkan tangannya di pergelangan tangan gadis itu dan mulai memeriksa nadinya. Nafasnya relatif stabil, dan tidak ada penyakit serius. Wilbertier mengangguk dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh, dan matanya menjadi semakin curiga. Tepat ketika dia hendak mengambil tangannya, matanya tiba-tiba membeku, dan kemudian dia meletakkan tangannya di pergelangan tangan gadis itu untuk mendiagnosis lagi. Sungguh metode yang kejam. Ekspresi Wilbertier berubah secara dramatis, dan ketika dia melihat wajah menawan gadis itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Aku tidak pernah berpikir bahwa seorang gadis cantik dapat diracuni dengan 2 jenis racun pada saat yang sama. Apakah dia dibuang setelah dimanfaatkan? Wilbertier merasa kasihan pada gadis ini. Kedua racun ini menyerang tubuh dan menjadi sangat kabur dari waktu ke waktu. Jika ia tidak menyelidiki dengan hati-hati, ia tidak akan menemukan apapun. Sama seperti Wilbertier barusan, dia mungkin melewatkan 2 racun ini. Beruntung kamu bertemu denganku, kalau tidak benar-benar tidak ada bantuan. Wilbertier mengeluarkan pil yang berwarna putih dan melembabkan. Dan setelah membacanya dengan cermat, dia memasukkannya ke dalam mulut gadis itu. Aku menyiapkan 100 pil racun sebelumnya, dan sekarang akhirnya berguna. Ketika Wilbertier menghela nafas dengan emosi, gadis di tanah bergetar, dan dia berguling-guling di rumput. Nafas berapi-api meledak. Darah Wilbertier meledak dengan tubuh panas dan gerakannya yang mempesona. Gadis muda. Wilbertier mengertakkan gigi diam-diam. Panas, panas. Gadis itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih salah satu lengan Wilbertier, lalu meraih ujung baju Wilbertier, mengedipkan mata seperti sutra. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Setelah meminum pil racun, sebelum kekuatan obat muncul, afrodisiak pecah lebih dulu. Wilbertier secara alami tahu apa gejalanya. Sejujurnya, siapapun yang melihat gadis seperti itu akan tersentuh. Gadis, jangan main-main. Begitu kamu melakukan sesuatu, kamu akan segera mati. Aku tidak ingin menyakitimu. Yang membuat Wilbertier sakit kepala adalah kedua racun itu sangat menjijikkan. Orang yang diracuni akan mati kehabisan darah segera setelah melakukannya, dan penampilan kematian akan sangat menyedihkan. Orang yang meracuni ini terlalu kejam. Panas, panas. Gadis itu terus berteriak panas. Koeksistensi berhasil, tetapi pil racun masih membutuhkan setidaknya 1 cangkir teh untuk bekerja. Pada saat itu diperkirakan bahwa ketidakpuasan gadis ini menyebabkan meridiannya meledak dan mati. Desir. Gadis itu menurunkan tangannya, meraih kerah Wilbertier, dan menekannya ke tanah. Wilbertier tampak bingung, dia telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Jangan,
jangan impulsif. Wilbert Ye juga sangat malu. Pada saat yang sama, dia juga takut jika gadis ini benar-benar terlibat dengannya. Nenek, jangan biarkan kakek tahu siapa yang meracuninya. Jika kakek tahu, dia harus merobek kulitnya. Wilbert Ye dipenuhi dengan kemarahan, dan pada saat yang sama dia mencoba mendorong gadis itu pergi. Sadarlah dengan cepat. Ketika Wilbert Ye meraih lengan gadis itu dengan kedua tangan dan hendak mendorongnya, dia menemukan bahwa dia tidak cukup kuat. Tidak mungkin, sungguh lelucon. Wilbert Ye merasakan keadaan gadis itu saat ini setelah sedikit persepsi. Gadis ini ternyata adalah master di tingkat pengecoran nadi kelima. Sayang sekali dia. Tepat ketika Wilbert Ye bingung, bibir merah gadis itu sudah dekat dengan wajahnya, dan dia menciumnya dengan santai. Cukup nyaman. Sadarlah. Meskipun Wilbert Ye terluka, kekuatan pembekuan darah ke-6 tidak boleh diremehkan. Ketika dia menyadari bahwa dia telah dilanggar oleh gadis ini, pembuluh darah di seluruh tubuhnya mulai mengencang. Sebuah kekuatan besar mendorong gadis itu menjauh dengan keras. Menepuk-nepuk kotoran di pakaian, Wilbert Ye tampak pahit, ciuman pertama sudah diambil. Lupakan saja, melihatmu terlihat baik-baik saja, aku tidak akan peduli lagi padamu. Lagi pula, aku membiarkanmu melampiaskannya sekali, kamu harus bisa tetap berpegang pada secangkir teh, dan racunmu akan sembuh pada saat itu, dan kemudian semuanya akan hilang. Jangan ingat, lakukan saja sendiri. Wilbert Ye memandang gadis ini dengan sedikit rasa kasihan di dalam hatinya, tetapi dia tidak berpikir dia adalah orang yang baik. Sekelompok sampah, belum ada yang menemukannya. Kamu tidak bisa melihat racun aneh dari sekte racunku. Bahkan jika semua orang di tempat tidur, mereka masih bisa melarikan diri. Apa gunanya sekte membesarkanmu? Hanya 2 langkah jauhnya, Wilbert Ye mendengar suara omelan, dan kemudian kembali menatap gadis itu. Mencarinya. Sekte racun.